Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Mr. Muammar Siddiq dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat peta pikiran ataupun garis alur buku fiksi. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca Bismillah. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Mister masuk ke materi inti, Mister ingin menyampaikan terkait esensi pada materi yang akan kita bahas hari ini. Esensi yang pertama adalah meningkatkan gemar membaca siswa dan meningkatkan berpikir kritis serta meningkatkan gemar menulis siswa. Nah, seperti yang tadi Mister jelaskan bahwa di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat peta pikiran ataupun garis alur buku fiksi. Namun sebelumnya Mister akan menyampaikan terkait pelangi bahasa. Pelangi bahasa di sini berisi tentang jenis-jenis majas ataupun gaya bahasa. Gaya bahasa yang sering digunakan dalam buku fiksi. Jika pada pertemuan sebelumnya terkait cerita pendek, kita telah belajar tentang 9 majas ataupun 9 gaya bahasa. Namun pada buku fiksi, kita hanya akan mempelajari tentang 7 jenis majas. Yang pertama jenis majas yaitu majas metafora, majas personifikasi, majas metonomia, majas sinestesia, majas simile, majas litotes, dan majas hiperbola. Majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung dalam bentuk perbandingan analogis. Sebagai contoh, jangan kau coba-coba minta bantuan kepada lintah darat itu. Di mana letak metaforanya? Letak metaforanya adalah di kata lintah darat, yang mana arti dari lintah darat di sini adalah rentenir. Yang kemudian kedua, ada majas personifikasi, yaitu majas yang mengungkapkan benda yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Sebagai contoh, awan hitam melahap langit dengan buasnya. Kata melahap adalah bentuk dari personifikasinya, yang mana tidak mungkin dong awan hitam itu melahap. Nah, itu adalah kata personifikasinya. Kemudian yang ketiga ada majas metonomia, yaitu majas yang memiliki ciri, merek ataupun atribut tertentu untuk menggantikan pengucapan sebuah benda. Sebagai contoh, di tasnya selalu tersimpan aqua. Nah, di mana kata aqua ini adalah termasuk jenis ataupun ciri yang mengarah kepada sebuah merek, yang mana artinya aqua di sini adalah air minum. Kemudian yang keempat ada majas simile, yaitu majas yang membandingkan dua hal secara jelas menggunakan kata pembanding. Sebagai contoh, tekadnya keras bagaikan baja. Kemudian yang kelima ada majas sinestesia, yaitu majas yang mengungkapkan sesuatu yang terkait dengan indera. Sebagai contoh, wajahnya terlihat kecut ketika sampai di rumahnya. Nah, di mana kata ataupun cirinya yaitu ada di kata kecut, yang mana kata kecut ini lebih sering digunakan dengan indera pengecap ataupun indera perasa. Namun dalam konteks kali ini kata kecut ini berkaitan dengan indera penglihatan. Yang ketiga ataupun yang keenam ada majas litotes, yaitu majas yang menurunkan kualitas suatu dengan maksud merendahkan diri. Sebagai contoh, akan kutunggu engkau di bilikku yang kumuh di desa. Kemudian yang terakhir ada majas hiperbol, yaitu majas yang mengandung suatu pernyataan secara berlebihan. Sebagai contoh, kita berjuang sampai titik darah penghabisan, di mana kata yang menunjukkan berlebihannya ada di kata titik darah penghabisan. Berikutnya, membuat peta pikiran ataupun garis alur buku fiksi. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama
bagaimana cara membaca buku dengan teknik SQ3R. Yang kedua, cara membuat rangkuman. Dan yang terakhir adalah merangkum dengan peta pikiran. Namun pada pembahasan kali ini, kita hanya akan berfokus tentang bagaimana cara membaca buku dengan teknik SQ3R. Nah, SQ3R merupakan salah satu teknik membaca yang paling efektif yang bisa Anda coba di rumah. SQ3R sendiri adalah singkatan dari survey, question, read, recite, dan yang terakhir adalah review. Yang pertama ada survei, yaitu memeriksa, meneliti, ataupun mengidentifikasi seluruh teks. Artinya, survei ataupun prabaca adalah teknik untuk mengenal bahan bacaan sebelum membacanya secara lengkap. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat menangkap arti, mendapatkan abstrak, mengetahui ide-ide penting, melihat susunan bahan bacaan, mendapatkan minat perhatian yang seksama terhadap bahan bacaan. Dan yang terakhir adalah memudahkan mengingat lebih banyak. Artinya di bagian survei ini kita hanya berfokus yaitu memeriksa dan meneliti terkait bacaan yang akan kita baca. Kemudian yang kedua ada question, yaitu menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Artinya, bersamaan pada saat survei, pembaca mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bacaan itu dengan mengubah judul dan subjudul serta sub dari subjudul menjadi suatu pertanyaan. Sebagai contoh adalah ketika kita mempelajari bab ketiga dalam pelajaran bahasa Indonesia. Saat itu, Mister meminta kepada Anda semua untuk bukalah bab yang ketiga terkait cerita pendek. Nah, dari bab ketiga itu, Anda bisa membuat ataupun menyusun sebuah pertanyaan terkait cerita pendek. Contoh pertanyaannya bisa seperti, apa saja yang menjadi unsur-unsur pembangun teks cerita pendek? Ataupun apa yang dimaksud dengan sudut pandang. Nah, itu adalah contoh dari menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Berikutnya yang ketiga adalah read, yaitu membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Nah, teks dibaca bagian demi bagian, lalu mencari jawaban dari pertanyaan yang dibentuk berdasarkan judul-judul bagian ataupun pertanyaan lain yang muncul sesuai dengan topik bacaan. Artinya, ketika kita telah menyusun sebuah pertanyaan-pertanyaan, maka mulailah kita membaca bagian demi bagian untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat berdasarkan judul-judul bagian ataupun pertanyaan lain yang muncul sesuai dengan topik bacaan yang kita baca saat itu. Yang keempat ada recite ataupun recall, yaitu menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Artinya, pembaca berhenti sejenak setiap selesai membaca suatu bagian dan mencoba menjawab pertanyaan atas bagian ataupun menyebutkan hal-hal penting di bagian tersebut. Artinya apa? Artinya, sejenak kita berhenti dulu dari kegiatan membaca. Dengan apa? Dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Nah, di bagian recall ini adalah kita diminta untuk apa? Untuk mengingat kembali terkait subbab ataupun bab yang telah kita baca. Nah, namun ketika menjawab pertanyaan, kita tidak serta-merta melihat halaman ataupun membuka halaman-halaman yang telah menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Artinya, kita menghafal setiap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat tanpa melihat ataupun membuka kembali halaman demi halaman yang menjadi jawaban atas pertanyaan kita. Kemudian yang kelima ada review, yaitu
meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. Salah satu bentuk review adalah dengan membaca ulang untuk menelusuri kembali judul-judul dan subjudul, jawaban atas pertanyaan, serta bagian penting lainnya, dengan menemukan pokok-pokok penting yang perlu diingat kembali. Namun, di bagian review ini bukan berarti kita membaca seluruh isi dari buku yang telah kita baca. Namun, di bagian review ini kita hanya membaca ulang bagian-bagian tertentu saja yang menjadi apa? Yang menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Artinya, di bagian-bagian itu adalah bagian-bagian penting yang mana pada bagian itu merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Nah, itu terkait materi kita hari ini. Semoga Anda semua bisa mempraktikkan bagaimana teknik membaca SQ3R ini dari mulai langkah yang pertama sampai dengan langkah yang terakhir. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan Anda semua bisa lebih gemar membaca lagi dengan teknik membaca SQ3R. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.